Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat bu ibu yang semuanya sudah mampir dan meluangkan waktu buat nonton video ini. Semoga dimanapun bu ibu berada selalu diberi kesehatan, kelancaran rizki, dan hati yang tenang. Apapun aktivitasnya hari ini, semoga dimudahkan dan diberkahi. Di video kali ini, Bubu mau berbagi cerita tentang hari ini di rumah. Mulai dari beres-beres ringan, alias bersihin kandang burung lovebird, ngurus kebun seadanya, sampai manfaatin sisa dapur biar nggak kebuang percuma. Semoga bisa jadi teman santai dan siapa tahu ada sedikit ilmu yang bermanfaat. Pagi hari ini dimulai dengan aktivitas bersihin kandang burung lovebird. Yang jujur aja udah lama banget nggak diajak berjemur nih si burung lovebird. Dan disinilah konflik batin dimulai. Karena Bubu ini tim yang gampang jijik, mau hewan kek, mau tanaman kek, pokoknya yang berbau-bau itu deh, bikin mikir 2 kali. Untungnya ayahnya anak-anak mau nih bantuin Bubu buat bersihin kandang lovebird ini. Sedikit cerita tentang lovebird yang Bubu pelihara ini, sebenarnya dia udah lama banget ada di rumah. Bukan burung baru, tapi sudah jadi bagian dari keseharian. Dulu Bubu yang mau pelihara karena biar ada suara kicauan burung gitu. Selama dipelihara, dia sudah 2 kali loh bertelur. Yang pertama itu jujur nggak ketahuan sama sekali. Tahu-tahu sarangnya udah dipenuhin semut dan telurnya nggak bisa diselamatkan. Lalu yang kedua, alhamdulillah lebih ketahuan, telurnya menetas dan ada bayi lovebird kecil di dalam sarangnya. Rasanya campur aduk, senang tapi juga bingung. Karena jujur aja, Bubu dan ayahnya anak-anak belum punya pengalaman merawat anak burung. Niatnya mau belajar sambil jalan, tapi ternyata nggak semudah itu. Dan akhirnya kami nggak bisa deh mempertahankan bayinya. Bukan karena nggak sayang, tapi karena memang kurang ilmu dan kesiapan. Dari situlah kami belajar kalau memelihara makhluk hidup itu bukan cuma soal punya, tapi juga soal tahu cara merawat yang benar. Semoga kedepannya bisa lebih siap dan kejadian seperti ini jadi pelajaran bukan penyesalan. Sambil ayahnya anak-anak lanjut bersihin kandang lovebird dengan penuh keikhlasan, Bubu kabur halus ke pot kangkung. Akar kangkungnya udah penuh, padat dan sesak nafas, tanda kalau media tanamnya butuh istirahat. Jadi rencananya mau Bubu kosongin buat dikomposkan, biar nanti nutrisinya balik lagi ke tanah. Ini Bubu potong-potong dulu, Bubu pisahin daun yang masih hijau dan batang-batang yang udah kering. Daun yang udah kering bisa jadi campuran kompos, sedangkan yang masih hijau jangan dibuang buat cemilan ayam, zero waste. Sedangkan tanahnya Bubu pisahkan nih antara akar dan tanah. Bubu saring ya, alias diayak harusnya karena pakai ayakan segede ini. Karena hujan turun dan Bubu ada kegiatan lainnya, jadi tadi break dulu. Dilanjut sore hari. Sore ini Bubu balik lagi bawa sampah dapur premium. Cangkang telur, kulit buah, kulit bawang, sampai sisa potong sayuran pas masak siang tadi. Ini bukan sampah ya, ini calon pupuk masa depan. Nah, Bubu taruh kayak gini bukan ditaruh doang sebenarnya. Bubu tanam nantinya alias dikubur. Lalu ini Bubu pruning dulu daun-daun yang udah kering. Yang kering ini bisa masuk ke campuran kompos. Pokoknya harus nggak ada yang kebuang. Lalu sampah-sampah tadi itu Bubu kubur tipis-tipis di pinggir pot biar gampang terurai dan nggak bau.
Khusus cangkang telur, ceritanya itu Bubu mau numpang jemur dulu nih di atas pot. Soalnya cangkang telur itu kan kaya akan kalsium. Jadi bagus banget harusnya buat tanaman. Tapi setelah dibaca-baca, googling, asalkan kering dan dihancurin dulu. Di sini Bubu kelihatan banget ya jijiannya, cungkal cungkil, cungkal cungkil. Maaf ya, ada suara ayam. Nggak apa-apa, dia manggil makan kayaknya, lapar. Di sini Bubu cungkal cungkil, megang sampah kulit pisang juga pakai 2 jari. Aduh, si ayam ganggu ya. Nggak apa-apa ya, itu kan alami. Di sini Bubu juga megangnya pakai 2 jari gitu, kelihatan banget jijik. Padahal bisa banget pakai sarung tangan. Oke, tapi sarung tangannya itu Bubu lupa sarung tangan berkebun Bubu itu di mana naroknya. Jadi ya udahlah ya seadanya. Bukan nggak sepenuh hati. Cuma memang bawaan belum bisa. Tapi dulu tuh Bubu kalau ngelihat cacing geli. Dan sekarang udah enggak geli. Cuma yang nggak dipegang. Lagi buat apa juga megang cacing kan. Mohon maaf ya Bu Ibu, suara ayam dan burungnya namanya juga alami. Tuh kan dapat salam lagi. Akhirnya tenang juga si ayam karena memang Bubu voice overnya itu di jam 6 pagi saat ini. Jadi mereka pastinya sudah manggil-manggil buat minta makan. Nah tadi Bubu break dulu, Bubu kasih makan dan diem deh. Oke, tadi masih ada sampahnya beberapa banyak, itu tetap Bubu tanam di masing-masing pot lain. Dan ini dia cangkang telurnya yang seharusnya sih Bubu jemur, mudah-mudahan gak hujan lagi. Jadi nanti kalau udah kering bisa Bubu haluskan buat pupuk juga. Dan lanjut Bubu mau pindah tanam si tanaman yang tumbuh tiba-tiba ini, yang masih Bubu perkirakan adalah daun mint. Daripada nanti menyebar ke satu pot besar si buah naga ini, jadi Bubu mau pindahin dulu. Nanti selanjutnya kita cek apakah benar ini si daun mint. Dan ini dia penampakannya, sudah Bubu pindah tanam, lalu Bubu taruh di balik kaca ini biar nggak kehujanan banget. Dan ini dia 1 minggu bonggol jagung Bubu tanam juga Bubu umpetin di sini. Semoga nanti tambah tinggi. Ini dia update rooftop daun Bubu yang masih sedikit hijaunya ini. Nggak apa-apa, lama-lama akan kita penuhin. Dan beberapa pot yang sudah selesai tanam mau Bubu bawa ke bawah untuk dijadikan kompos. Dan di sela-sela itu juga ada cup semayan gagal tumbuh punya Bubu dari minggu lalu, sudah 2 minggu. Daripada galau, kita coba semai ulang biji kacang panjang dan buncis. Namanya juga nanam, gagal itu paket hemat. Nah sekarang Bubu mau lanjut ngompos versi ala rumahan. Pertama Bubu siapkan daun-daun kering. Ini penting banget katanya karena daun kering itu sumber karbon. Fungsinya buat nyeimbangin sampah dapur yang basah supaya nggak bau dan nggak lembek. Setelah itu masuklah si sampah dapur seperti yang tadi, kulit buah, kulit bawang, sisa potongan sayur. Nggak perlu dihalusin, cukup dipotong kecil biar lebih cepat terurai. Tapi balik lagi karena Bubu yang jijian, kulit pisang dan kulit buah naganya ya nggak Bubu potong-potong, biarin gitu aja. Di atasnya Bubu timbun pakai tanah bekas tanam. Tanah ini bukan tanah biasa, di dalamnya sudah ada mikroorganisme yang bantu mempercepat proses pengomposan. Jadi prinsipnya sederhana, daun kering, sampah dapur, tutup deh sama tanah. Susun berlapis kayak bikin lasanya, tapi versi kebun. Kalau sudah, tinggal simpan di pojokan. Dan nggak perlu sering diaduk. Nantinya kalau ada sampah dapur baru, tinggal tambah lagi, lalu tutup lagi pakai tanah. Kuncinya cuma satu, jangan sampai sampah dapurnya kelihatan di permukaan. Pelan-pelan nanti dia jadi kompos dan kita tinggal pakai lagi buat tanam berikutnya. Segitu dulu aktivitas hari ini, nggak heboh, nggak instan, tapi semuanya dipersiapkan pelan-pelan. Terima kasih sudah nemenin sampai akhir, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di cerita rooftop daun Bubu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.